Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya dalam motivasi, renungan, sharing, dan isi hati Tuhan. Hari ini sebenarnya saya emergency ya guys ya. Nggak mau sebenarnya mau menyampaikan pesan Tuhan ya hari ini. Tapi Tuhan mendadak membuat saya menjadi emergency. That's God. Itulah Tuhan kita ya. Jadi hari ini sebenarnya waktu saya malam, saya membersih-bersih rumah saya. Tiba-tiba Tuhan bilang, anakku, kenapa kau tidak mengangkat pesanku gitu kan? Pesan yang mana Tuhan gitu, karena udah lama loh ini pesan ini mengenai Pope Franciscus yang sudah meninggal ya tanggal 21 April kemarin ya. Jadi saya pikir udahlah Tuhan, nggak mesti kali lah vision itu di sharingkan ke orang-orang di medsos itu, tapi Tuhan bilang angkatlah gitu ya. Ya saya angkatlah vision ini ya saudara ya, ya guys, di medsos ya. Jadi gini nih guys ya, ceritanya ini saya menjaga menara. Jaga menara itu jam 10 sampai jam 12 ya, sisi pertama. Jadi waktu itu saya lihat penglihatan, saya bilang, "Tuhan, curahkan isi hatimu," gitu. Nggak ada juga isi hati Tuhan, tapi Tuhan kasih saya vision. Vision itu ada orang lagi tutup pintu ya, pakaiannya putih-putih gitu, tutup pintu. Terus ada sebelah kiri kanan itu ya, dia di ujung gini, saya nggak bisa menggambarkan, mendeskripsikannya. Kalau saya bisa melukis, saya lukiskan ya. Tapi terakhir saya nanti jadi penjual lukisannya. Jadi itu ujung kiri kanan itu ada rumah ya, berderet-deret kayak ruko, tapi nggak ruko, nggak ada tingkatannya, tapi rumahnya itu tertutup gitu ya, tertutup semua, petak-petak. Di tengah itu ada jalan, jalannya bersih sekali sampai ujung, jauh ada kira-kira itu 20 rumah, ujung itu ada kastil paling tinggi, paling besar itu rumahnya. Nah tiba-tiba sore saya dengar, sore begini, aku menyediakan tempat yang tinggi bagimu. Nah orang itu menutup pintu, dia masuk, dia jalan gitu, terus hilang, penglihatannya hilang kan. Nah jadi saya bilang, Tuhan ini siapa gitu, ini siapa Tuhan gitu kan. Nah saya bertanya-tanya gitu kan, sampai lampu saya pulang ke rumah ya sore tuh ya, saya 6 jam ya jaga menara ya, menara doa. Saya pulang gitu, sampai di rumah, orang di rumah saya itu kan buka TV, terus ada kabar ya kan, bahwasannya Pope Franciscus Ninggoy gitu kan. Terus tiba-tiba Roh Kudus ingatkan itu loh dia. Oh, saya ingat bajunya itu namanya itu kesok ya, kesok. Saya baru ini searching ya, kesok namanya ya, baju putih dia itu, jubahnya itu. Dan saya lihat itu bagian belakang dia gitu ya guys ya, di belakang dia ngunci pintunya warna putih juga, dia kunci, terus dia mau jalan ke sana tuh, yang jalan yang panjang itu. Nah kayak gini, who am I God, you telling me about your servant, your great servant gitu, who am I. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya ya. I feel guilty juga ya guys ya. Waktu saya pernah, saya bersyukur dia datang tahun 2023 ke Indonesia ya, itu mungkinlah tuntunan Tuhan dia datang berkati Indonesia. Nah waktu itu juga karena saya idol ya, saya sangat suka dengan hamba Tuhan ini ya guys ya, kerendahan hatinya, kesederhanaannya, dan memakai baju yang melambangkan kemurnian, integritas, dan tradisi orang-orang Katolik ya. Jadi saya suka juga, dan background juga kami Katolik juga. Jadi saya nggak tabu lagi dengan ibadah-ibadah Katolik gitu ya. Tapi itu ketika saya mendengar rumor-rumor bahwa dia itu berkolaborasi, bukan kolaborasi sih, dia itu mengizinkan ya, give permit, dan mengizinkan mengenai orang LBT ya, you guys know lah about LBT, kaum pelangi gitu. Jadi saya di situ saya nggak enak gitu, kok gini sih mbak Tuhannya gitu, saya kecewa ya. Tapi yaudahlah, itu bisnis lah gitu kan. Tapi saya suka dengan dari luar kesederhanaan dia gitu. Tapi Tuhan tidak pernah salah ya guys ya. Saya dari hati memang mengidolkan hambanya ini. Tuhan tidak pernah salah. Dia kasih saya tahu melalui vision, that's the man that you like ya. Maksudnya saya suka di sini dalam arti kata dia hamba Tuhan ya, bukan yang aneh-aneh ya. Jadi Tuhan mempurekan gitu ya, hambanya ini sebenarnya dia seperti apa ya guys. Jadi guys ya, waktu saya melihat penglihatan itu, oh God, berarti Pope Franciscus telah diterima ya Tuhan, yang punya rumah yang tinggi. Itu rumahnya paling ujung, paling besar sendiri. Terus rumahnya itu di atasnya itu kayak kastil gitu guys. Dan itu pemandangan waktu itu, vision saya itu banyak awan-awan gitu, kayak awan-awan lah gitu, putih-putih semua awan, putih semua awan-awan. Jadi kayak suasana kayak sorga gitu ya. Saya nggak bisa mendeskripsikannya, menggambarkannya. Tapi itulah yang saya lihat, dan puji Tuhan ya,
doa saya sudah terjawab, isi hati saya terjawab. Berarti hamba Tuhan ini, Pope Franciscus, ada orang-orang yang jalan yang benar ya guys. Dia sekarang sama dengan Tuhan, haleluya ya. Jadi waktu itu saya juga posting, mengambil ya, saya posting juga kata-kata dia ini yang kemarin dia datang juga tahun 2023 ke Indonesia. Saya postingnya begini ya guys ya. Menangis lebih baik daripada marah, karena marah menyakiti orang lain. Sementara air mata dia menembus jiwa dan membersihkan hati. Saya waktu baca ini saya, oh God ya, saya mengalami juga ya. Thank you ya God, you send your servant is Pope Franciscus. Ya, jadi apa namanya, jadi menginspirasi ya, buat baik ya. Dan itu ya guys ya, kronologis dia itu waktu saya lihat vision itu, saya jaga menara itu jam 10 sampai jam 12 siang. Itu dia masih hidup ya. Karena dia tuh meninggalnya 7.35 waktu setempat ya. Waktu kita itu 12.35. Jadi jam 10 sampai jam 11 saya menjaga menara itu. Saya lihat visionnya, dia itu masih hidup guys. Berarti kayak dia pamitan gitu ya. Oh my God, who am I? Dia pamitan ya, Tuhan menunjukkan itu pamitan, mungkin ya, pamitan dengan ke semesta ya. Jadi waktu itu dia masih hidup pas 12.35 itu jam makan siang saya ya. Jam 12 saya makan siang, dia meninggal ya. Jadi Tuhan, saya bersyukur ya. Memang dalam usia 88 tahun ya, hambanya ini meninggal. Saya bersyukur Tuhan bukakan semuanya, Tuhan singkapkan semuanya yang terselubung. Dan percaya tidak ada yang terselubung di hadapan Tuhan ya. Jadi saya percaya hamba Tuhan sekarang, including me, kalau kita berbuat dan tidak baik, Tuhan singkapkan semuanya ya. Nah ini Pope Franciscus sudah disingkapkan. Jadi kita berdoa bersama-sama ya guys. Orang-orang umat Katolik yang kudus, kita berdoa supaya Tuhan mengirimkan pengganti Pope Franciscus ini sama ya, seperti dia, bahkan level rohnya di atas ya, di rata-rata, supaya umat Katolik juga berjalan dalam koridor Tuhan ya, tidak sesat ya. Tapi saya bersyukur Pope Franciscus mau sesat ya. God bless you. Ini message emergency yang Tuhan mau sampaikan. God bless you all. Stay cool, stay healthy, and stay faith in God. Amen. See you.